Setiap harinya, Jonsuk rela disuruh-suruh oleh Changsik dan teman-temannya demi mendapatkan uang. Changsik dan teman-temannya juga selalu merendahkan Jonsuk dengan memukulinya dan memanggilnya anjing. Mayang, pacarnya Jonsuk, bertanya-tanya mengapa Jonsuk bisa berubah. Padahal saat SD, Jonsuk selalu menghajar anak lain yang datang mengganggunya. 내가 널 왜 좋아하는지 모르겠다. Jonsuk tampaknya tidak serius mengikuti pelajaran. Sambil menghukum Jonsuk, Pak Guru berkata belajar adalah satu-satunya jalan untuk menjadi sukses. Ternyata Jonsuk tidak bisa serius belajar karena harus merawat neneknya yang sakit-sakitan seorang diri. Dengan uang yang ia dapatkan dari Changsik, Jonsuk dapat membelikan neneknya obat-obatan. Esok harinya, Changsik kembali menyuruh Jonsuk dengan imbalan yang lebih besar. Rupanya, Changsik menyuruh Jonsuk untuk menghina guru magang di depan kelas. Jonsuk pun terpaksa melakukannya hingga ia mendapatkan hukuman. Lalu Dojon mengabarkan bahwa Jonsuk mendapat hukuman skor selama seminggu, namun anehnya Jonsuk tidak mengadukan mereka. Sepulang sekolah, Mayang bertanya mengapa Jonsuk selalu mau dipermainkan. Mayang ingin Jonsuk lebih berani membela diri. Seminggu kemudian, Jonsuk kembali ke sekolah. Changsik dan teman-temannya langsung merendahkan Jonsuk dengan memegang alat kelaminnya. Lalu Mayang pun datang untuk membela Jonsuk. Akan tetapi Changsik tidak suka urusannya dicampuri. Sepulang sekolah, Changsik memaksa Jonsuk berhubungan dengan Mayang. Karena Jonsuk menolak, Changsik lalu memperkosa Mayang di depan semua orang. Bejat. Esoknya, Jonsuk ingin membalas dendam kepada Changsik. Namun yang terjadi, Jonsuk terjatuh lalu dipukuli oleh Changsik dan teman-temannya. Kemudian dikabarkan Mayang telah melakukan bunuh diri. Polisi pun menangkap Changsik karena telah memperkosa Mayang. Belasan tahun kemudian, Jonsuk sedih mengenang kematian Mayang. Ia juga susah mendapatkan pekerjaan yang bagus karena menurut pihak perusahaan akan sulit bagi korban pembulian untuk dapat bekerja sama dalam sebuah tim. 족같은 날도 이겨내고 여기까지 온 건. 네. 전 가해자가 아니라 피해자입니다. 문제될 이유 없다고 생각하는데요. Kelihatannya seorang penjaga warung bernama Eun Kyung suka dengan Jonsuk. Namun Jonsuk tidak tahu harus melakukan apa. Saat Jonsuk bekerja sebagai petugas parkir, tanpa diduga ia bertemu kembali dengan Changsik. Jonsuk mencoba mengingatkan Changsik apa saja yang pernah ia lakukan. Namun Changsik yang sudah mapan tidak ingin mengingat masa lalunya. Sementara itu, Jonsuk masih mengalami trauma atas semua kejahatan yang dilakukan Changsik. Kemudian Jonsuk mengumpulkan semua informasi tentang Changsik. Dan sepertinya Jonsuk akan melakukan sesuatu. Saat ini Changsik tengah mempersiapkan pernikahannya. Tanpa ia sadari, Jonsuk selalu mengawasinya. Sampai suatu ketika, Ji-hee, calon istrinya Changsik, merasakan seseorang selalu mengikuti mereka. Kemudian Changsik mengajak Jonsuk untuk berbicara empat mata. Changsik menyuruh Jonsuk harus segera move on dari kejadian di masa lalu. Jonsuk berkata seharusnya Changsik merasa takut karena ia akan melakukan sesuatu sebagai bentuk pembalasan. 네 애인 기다리고 있는데 빨리 들어가 봐. Sebelum pergi, Jonsuk berkata berhati-hatilah dalam mengemudi. Mendengar ancaman itu, Changsik pun merasa ketakutan. Changsik memacu laju mobilnya hingga ban mobilnya terlepas. Kemudian Changsik mendatangi Jonsuk di tempat kerja. Changsik menuduh Jonsuk telah mempreteli ban mobilnya. Di sana, Jonsuk mengingatkan Changsik untuk menjaga reputasinya karena saat ini Changsik sedang memukuli Jonsuk di depan banyak orang. Setelah dipukuli Changsik, Jonsuk yang terluka datang menemui Ji-hee untuk berobat. Jonsuk berkata Changsiklah yang telah memukulinya. Kemudian Jonsuk ingin merusak hubungan Changsik dengan Ji-hee. Lalu Jonsuk terus mempermainkan Changsik yang ingin bertemu dengannya. Setelah puas mempermainkan Changsik, Jonsuk mengajak Changsik bertemu di arena bermain. Di sana Jonsuk menunjukkan di ayunan itulah Mayang menggantungkan dirinya. Setelah melihat Jonsuk, Changsik langsung memukuli Jonsuk tanpa henti. Kemudian setelahnya, Changsik dinasehati oleh pengacaranya untuk menjauhi masalah. Changsik juga tidak bisa menuntut Jonsuk tanpa memiliki bukti apapun. Tak lama kemudian, Changsik mengajak Jonsuk bertemu. Changsik menawarkan Jonsuk sejumlah uang agar mau menjauhi kehidupannya. Namun, Jonsuk tidak menginginkan uang. Ia menyuruh Changsik melakukan sesuatu seperti dulu yang pernah Changsik lakukan kepadanya.
Chang-sik memberikan secari kertas kepada seorang wanita sesuai permintaan Jeon-suk. Melihat tulisan di kertas, wanita itu pun marah dan akan menuntut Chang-sik atas pelecehan seksual. Akan tetapi, Ji-hee masih memaklumi peristiwa yang Chang-sik alami. Saat Jeon-suk menyendiri di arena bermain, Eun-kyung datang untuk menemani Jeon-suk. Eun-kyung berkata mereka berdua sangat mirip karena dulunya Eun-kyung juga seorang pecundang di sekolah. 아저씨, 학교 다닐 때 왕따였죠? 우리 왕따끼리 친구할래요? Di apartemen, Chang-sik sedang makan malam berdua bersama Ji-hee. Lalu tanpa diduga, Jeon-suk datang ke apartemen untuk mengganggu ketenangan mereka. Chang-sik hanya bisa terdiam melihat kelakuan Jeon-suk. Lalu Ji-hee bertanya apa yang telah terjadi di antara mereka berdua. Chang-sik pun menyuruh Ji-hee menutup mulutnya hingga Ji-hee pergi meninggalkan apartemen. Chang-sik memohon Jeon-suk untuk menyudahi semua perbuatannya. Namun sepertinya Jeon-suk belum merasa puas. Setelah itu, Chang-sik menemui teman lamanya, Do-jeon. Chang-sik meminta Do-jeon melakukan sesuatu kepada Jeon-suk yang selalu mengganggunya. Malamnya, Do-jeon menculik Jeon-suk untuk dipukuli. Jeon-suk menertawi Do-jeon yang tidak pernah berubah terus menjilati Chang-sik. Mendengar hinaan itu, Do-jeon pun menyuruh anak buahnya memukuli Jeon-suk. Akan tetapi, Jeon-suk tidak takut. Ia menunjukkan kegilaannya dengan menggores perutnya sendiri. Di malam yang sama, Chang-sik membawa ayahnya makan malam bersama keluarga Ji-hee. Tiba-tiba Jeon-suk datang dalam kondisi berdarah-darah untuk mengganggu acara mereka. Kemudian Ji-hee kembali merawat Jeon-suk dan Jeon-suk pun menceritakan semuanya kepada Ji-hee. Di tempat lain, Chang-sik memarahi Do-jeon yang gagal menakuti Jeon-suk. Do-jeon lalu memberikan nasihat untuk tidak berurusan dengan anjing gila seperti Jeon-suk. Setelah Ji-hee mengobatinya, Jeon-suk pergi ke arena bermain dan menemukan Eun-kyung sedang menunggunya di sana. Eun-kyung mengutarakan perasaannya kepada Jeon-suk hari itu. Di malam yang sama, setelah mendengarkan cerita Jeon-suk, Ji-hee menemui Chang-sik di apartemen untuk mengakhiri hubungan mereka. Chang-sik sudah pasrah, ia bahkan mengatai Ji-hee sebagai wanita penghibur yang sudah tidur dengan banyak pria. Selanjutnya, secara anonim, Jeon-suk menyebarkan video Chang-sik yang sedang memukulinya. Semua karyawan di perusahaan tempat Chang-sik bekerja juga sudah melihat video tersebut. Kepala manajer memarahi Chang-sik yang memperburuk citra perusahaan mereka. Akan tetapi, Chang-sik sudah tidak peduli, ia tidak takut akan dipecat dari tempat kerjanya. Selanjutnya, Eun-kyung mengajak Jeon-suk makan bersama. Ia tidak ingin melihat Jeon-suk makan seorang diri. Setelah berhenti dari perusahaan, Chang-sik meminta uang kepada ayahnya untuk membuka usaha baru. Namun sang ayah menolak memberikan uang tersebut. Chang-sik pun mengatai ayahnya akan meninggal dunia. Lantas sang ayah juga tidak akan memberikan warisan kepada dirinya. Sebelum pergi, Chang-sik diajak oleh ibu tirinya, Mirna, untuk makan bersama. Sepertinya Mirna tertarik kepada Chang-sik, namun Chang-sik menganggap wanita itu sudah gila. Di malam yang sama, Chang-sik menemui mantan pacarnya untuk meminjam uang. Tetapi wanita itu menolak karena dulu Chang-sik telah mencampakkannya. Tidak terima dikatai, Chang-sik pun memukul mantan pacarnya itu. Kemudian Chang-sik ditangkap atas kasus penyerangan. Setelah Chang-sik keluar dari penjara, Jeon-suk datang menemui Chang-sik dengan berkata ia senang selama bisa membuat hidup Chang-sik menderita. Kemudian Chang-sik menjawab tantangan Jeon-suk. Chang-sik juga akan membalas perlakuan Jeon-suk yang telah merusak hidupnya. Scene berlanjut, Eun-kyung mengajak Jeon-suk pergi berkencan hari itu. Tanpa mereka ketahui, Chang-sik sudah menyuruh Do-jeon untuk mengawasi Jeon-suk. Do-jeon menyampaikan saat ini Jeon-suk sedang dekat dengan seorang wanita. Saat Chang-sik sedang berpesta, ia mendapat kabar bahwa ayahnya sudah meninggal. Setelah berada di rumah duka, ia malah membuat keributan. Chang-sik marah karena ayahnya mewariskan semua harta warisannya kepada Mirna, ibu tirinya. Setelah itu, Chang-sik pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang pria. Chang-sik membayar pria tersebut untuk menghabisi Jeon-suk. Lalu Chang-sik menyuruh Do-jeon untuk menyiapkan kapal karena setelah membereskan Jeon-suk, ia akan pergi ke luar negeri. Do-jeon khawatir dengan rencana Chang-sik itu. Lalu dalam perjalanan ke rumahnya, Eun-kyung diculik oleh seseorang.
Di tempat lain, Dojeon menemui Jeonsuk untuk meminta Jeonsuk menyudahi semua urusannya dengan Changsik. Dojeon berkata saat ini Eunkyung berada dalam bahaya. Sementara itu, Changsik kembali ke rumah ayahnya dan bertemu dengan Myrna. Changsik meminta bagian warisan ayahnya. Sebelum memberikan uang itu, Myrna meminta Changsik untuk melayaninya berhubungan. Namun Changsik mengikat Myrna untuk dapat membiusnya. Myrna mencoba melawan. Ia membalas dengan menyuntikkan bius kepada Changsik. Setelah Myrna terbius, Changsik pun mengambil semua harta warisan peninggalan ayahnya. Di pelabuhan, Dojeon sudah menyiapkan kapal untuk Changsik pergi ke luar negeri. Di sisi lain, Jeonsuk pergi ke rumah Eunkyung untuk menyelamatkannya. Jeonsuk mencoba mengalahkan pria suruhan Changsik hingga ia berhasil membunuhnya. Namun Eunkyung ikut terluka dan meninggal dunia. Seperti biasa, saat bersedih, Jeonsuk mengeluarkan tawanya. Di tempat lain, Jeonsuk meminta Dojeon mengatakan di mana Changsik berada. Lalu Changsik dan Jeonsuk sama-sama datang ke pelabuhan. Setelah sampai, Jeonsuk langsung menabrakkan mobil kepada mobil Changsik. Lalu dalam keadaan penuh luka, Jeonsuk mengejar Changsik yang berusaha melarikan diri. Changsik yang sudah muak melarikan diri, ia keluar dari persembunyiannya untuk menghabisi Jeonsuk. Dan mereka pun bertarung mati-matian. Hingga akhirnya Jeonsuk berhasil membunuh Changsik dengan sebuah kait. Di luar gedung tampak Dojeon mengambil uang yang dibawa Changsik. Saat akan pergi, Dojeon tidak sengaja menabrak Jeonsuk hingga Jeonsuk terpental dan meninggal di tempat. Jeonsuk pun dapat kembali tertawa bersama kekasihnya Sunmi di alam sana. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Days of Wrath adalah film Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2013 tentang seorang pria yang mengalami trauma berat karena selalu mengalami pembulian di masa remajanya. Film ini disutradarai oleh Shin Jae-ho dan dibintangi oleh artis ternama seperti Joo Sang-wook, Yang Dong-gun, Lee Tae-min, Jang Tae-sung, dan Kim Kwon. Pada Juli 2014, film ini terpilih untuk ditampilkan pada Festival Film Internasional Fantasia 2014 di Montreal, Kanada. Sebagai korban bulian, Jeonsuk menjalani hidupnya penuh dengan trauma. Akan tetapi, hal itu bukan keinginannya sendiri, melainkan untuk mendapatkan uang demi mengobati keluarga satu-satunya yang masih hidup. Namun menjadikan ia terbiasa tidak mampu membela dirinya pada saat yang memang sangat dibutuhkan. Akting aktor muda Kim Kwon dalam memberikan kesan korban pembulian memang patut diacungi 2 buah jempol. Tidak hanya itu, sutradara Shin Jae-ho berhasil menempatkan para aktor sesuai dengan perannya masing-masing. Dari segi alur ceritanya memang sedikit kurang menegangkan. Sangat disayangkan jika film ini dipoles dengan visual yang menarik, maka pasti akan semakin menarik menikmati menonton film ini. Oke, bagi kalian yang suka dengan film seperti ini, bolehlah untuk ditonton secara lengkap. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Days of Wrath 6,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.